Selamat datang di Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Ika ingetin untuk sahabat UT sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Dan seperti biasa, di Podcaster Ika selalu mengundang bintang tamu yang memotivasi, menginspirasi, dan yang pastinya yang hebat-hebat ya. Dan di podcast kali ini Ika mengundang bintang tamu yang satu ini adalah alumni Universitas Terbuka juga. Langsung saja kita kenalan sama Bapak Yuswar. Halo Bapak. Halo. Bener nama Bapak Yuswar atau ada kepanjangan lain Pak? Iya, nama saya asli di akte kelahiran itu Yuswar Hidayatullah. Oke. Gitu. Tapi kalau di rumah suka dipanggil Dayat dulu kalau di teman-teman. Kalau di Palembang ya karena depannya Yuswar ya. Ya, berarti Kak biar panggilannya lebih akrab Dayat atau Pak Yuswar ini? Yuswar aja lah. Pak Yuswar ya. Karena udah ngetopnya Yuswar. Oke. Nah, sahabat UT, Pak Yuswar ini adalah ketua dari IKUT Sumsel, dan selain itu Bapak ini juga alumni Universitas Terbuka juga ya, Pak ya. Dan sekarang praktisi dan pengamat politik, Pak ya. Ya, boleh dibilang begitu. Boleh dibilang begitu ya Pak ya. Siap. Oke, yang pasti kita akan mengobrol lebih jauh sama Bapak Yuswar. Dan tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Iya, boleh. Ya. Kita kenalan dulu sama Bapak Yuswar ini sudah berapa lamakah di ketua IKUT? Waktu itu 2017 ya, 2017. Jadi tahun inilah 2022 masa berakhir. Ya, jadi 2022 ini insya Allah muswil, insya Allah. Di dalam waktu dekat lah atau di akhir tahun kita rencanakan nanti insya Allah. Oke, ya yang pasti Bapak Yuswar ini juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya ya Pak ya. Tapi dengar-dengar Bapak juga selain pernah kuliah di UT juga pernah kuliah di UI ya Pak ya? Iya dulu lah, jadi waktu dulu namanya masih Sepenmaru ya kalau ya Sepenmaru, sistem penerimaan mahasiswa baru tahun 86. Jadi sempat di Salemba setahun, bedol kampus ke Depok ya sampai karena aktivis 80-an inilah. sampai 91 ya. Di Depok. Oke, jadi kan Bapak dari Universitas Terbuka, pernah juga di UI. Tentu ada perbedaan ya, karena sistem pembelajaran di UT ini kan online ya, sedangkan di UI sendiri itu offline ya Pak ya? Iya, offline. Oke, boleh deh Bapak ceritain perbedaannya atau gimana gitu cara pembelajarannya gitu. Dari Universitas Terbuka kan tentu berbeda gitu. Iya, memang kalau orang-orang sibuk lalu dia punya aktivitas lain dan sebagainya memang lebih cocok di UT ya. Artinya kalau bisa nyambi istilahnya kan, nyambi. Ya, Pak, ya. Bahkan dulu ada teman-teman juga kuliah 2 di kampus ya, selain di kampus misalnya di UI lalu ada yang di UT juga gitu, sehingga dia double degree. Jadi nggak ada halangan sebenarnya untuk mereka mengejar prestasi ya, untuk ya mumpung masih muda berkarya yang cari menuntut ilmu begitu. Betul. Jangan kalah sama yang tua-tua begitu. Betul ya. Pak ya. Sebab di UT nggak ada istilah DO kan. Iya. Bisa kuliah sampai seumur hidup gitu. Ya itu. Jadi perbedaannya itu. Jadi mandiri dan dia sekarang apalagi dengan zaman modern seperti ini, belajar dengan tatap muka di arah-arahin itu udah nggak cocok lagi dalam, apalagi buat generasi Z ya. Kalau saya generasi X ini, ya generasi Y ini kan generasi milenial katanya kan. Jadi saya sebelum generasi milenial. Nah kalau generasi sekarang udah harus mandiri, bahkan presentasi. Anak-anak sekarang SD SMP tuh harus udah begitu sebenarnya. Ya udah nggak bisa lagi. Nah, semua udah ada di Google gitu, semua ada di internet gitu kan. Karena emang belajar itu banyak sumbernya ya. Betul. Kalau nggak ngikuti perkembangan zaman ketinggalan. Begitu. Betul. Ya, termasuk orang-orang hukum juga kalau nggak siapa aja kalau nggak ngikuti mengikuti perkembangan zaman, ya dia akan
akan ketinggalan. Iya, betul sekali. Jadi untuk sahabat UT juga jangan sampai ketinggalan ya Pak ya, karena tadi Iya. kalau misalkan kita nggak update, kita banyak ketinggalan, itu tadi masalahnya ya. Orang sudah di depan, kita baru mau nongol di Iya. pintu Pak ya. Seperti itu gambarannya. Oke, karena tadi kita menyinggung masalah IKA UT Sumsel dan tadi Bapak juga udah sebutkan berapa lamanya menjadi ketua ya Pak ya. Boleh dong kita tahu apa sih yang mendasari gitu didirikannya IKA UT Sumsel ini? Sebenarnya kan ikatan alumni ini di setiap universitas ada ya. Betul. Mungkin universitas negeri itu rata-rata ada semua. Nah, UT ini kan universitas negeri, kadang-kadang masyarakat banyak yang belum tahu juga. Universitas negeri yang ke-45. Wah, jadi sakral juga 45 nih. Karena 1945 kemerdekaan kita, jadi Merdeka. iya. Jadi Universitas Negeri ke-45 yang memang didirikan waktu semangatnya oleh Pak Harto dulu tahun 80-an adalah untuk mengisi kekosongan gitu ya, kekosongan metode belajar yang bagi orang-orang yang sudah bekerja dan seterusnya ya, untuk meningkatkan juga SDM masyarakat Indonesia. Betul. Ya, untuk lebih banyak mereka melanjutkan pendidikannya dari SMA gitu kan, dan UT adalah pilihan yang terbaik gitu ya untuk masyarakat kita. Nah, terkait dengan IKA tadi, IKA UT di Indonesia ini mulai berdiri tahun 90 gitu di pusat. Di pusat. Di pusat. Ya? Nah, mulai tahun 2000-an ini didegesah untuk berdiri di setiap wilayah. Ya, setiap UPBJ. Jadi setiap UPBJ itu, jadi nama IKUT berdasarkan nama UPBJ. Oh, gitu. Gitu. Makanya kenapa orang kan heran, kok namanya IKUT Palembang gitu. Kan bukan orang Palembang saja gitu kan, kadang-kadang bertanya gitu. Ya, karena dia berdasarkan nama UPBJ-nya gitu. Jadi pengurus wilayah UPBJ Palembang, IKUT gitu. Nah itu, jadi berdiri di Sumsel ini baru dirintis 2012. 2012 ya, tapi cukup lumayan lama ya, juga ya Pak jadi, ya. Sebelum saya ada satu periode, ada ketua pertama gitu. Jadi saya ini ketua kedua lah istilahnya. Kedua ya, iya, penerus kedua. Penerus kedua. Nanti siapa lagi selanjutnya silakan aja. Gitu. Pokoknya saya udah menghantarkan, tinggal siapa yang akan. Betul. Dan sahabat UT juga yang ada di rumah, kalau ngerasa ini saya alumni UT nih, boleh ya bergabung betul, sama kita. Banyak. Tinggal itu aktivasi aja. Betul. Aktivasi. Kami rencananya kalau memungkinkan nanti mungkin pas setelah Lebaran mau ngadakan reuni akbar. Reuni akbar Iya, ya. sebenarnya banyak bertebaran alumni. Kemarin kita mulai mencari-cari. Rupanya Sekda Banyuasin alumni UT, lalu kemarin kita juga dapat informasi Sekda Oku alumni UT juga. begitu ya, di Sumsel ya. Iya, di Sumsel. Iya, itu makanya Pak Gubernur juga pernah bilang gitu. Dulu waktu saya jadi bupati di Oku Timur katanya, itu banyak alumni UT. UT semua. Iya, dan mereka bukan orang sembarangan, Betul. kepala dinas, eselon 1 eselon 3 gitu ya. Mereka menduduki posisi-posisi. Kalau Sekda itu kan udah eselon 2. Iya. Ya, posisi yang strategis gitu. Oke. Iya, jadi nggak sembarangan alumni UT ya. Nggak sembarangan dong. Ya pasti juga untuk sahabat UT yang juga mau bergabung boleh, karena di sini kita mau menyambung silaturahmi juga Pak ya. Iya, karena masih banyak lagi kegiatan-kegiatan IKUT ya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan banyak. Terus banyak juga alumni yang bergabung ya Pak ya. Insya Allah. Dan betul. Yang pastinya kalau menyinggung masalah alumni kan masih banyak ya Pak ya yang Betul. belum bergabung sama Iya. kita ya, padahal semuanya itu sudah banyak sekali. Dan boleh deh Pak untuk menyapa sahabat-sahabat UT kalau misalkan mau bergabung itu gimana sih caranya, atau bisa gabung ke sosmed atau gimana? Ya, nanti ke depan kita coba ya. Selama ini kan memang ketika UPI. Ketika UPI. Nah, ketika UPI registrasi aktivasi. Kadang-kadang alumni ini bertanya apa manfaatnya, gitu kan. Nah, inilah yang perlu kita ini. Sebenarnya manfaatnya pertama silaturahim yang jelas. Betul. Silaturahim itu kan mendatangkan rezeki, katanya. Memang betul gitu. Silaturahim mendatangkan rezeki. Biasanya orang kalau sama-sama alumni ini ada hubungan emosional gitu. Kayak ada hubungan emosional. Iya, jadi kita rencananya memang ke depan mau buka bagaimana ada cabang-cabang. Kalau ini kan wilayah, setiap kabupaten tuh ada kepengurusan nanti ke depan. Oke. Apa yang akan dilakukan? Tentu adalah bagaimana pemberdayaan alumni itu untuk melakukan pengabdian masyarakat ya. So banyak juga rupanya
jangan deh jauh-jauh di daerah, di Palembang aja tidak sedikit yang putus sekolah. Betul. Iya kan? Putus sekolah. Dan alumni UT kan banyak yang PGSD, PG pendidikan guru, kan banyak tuh. Iya, semuanya. Nah, bagaimana memberdayakan itu sehingga bisa mengentaskan juga membantu program pemerintah dalam mengentaskan putus sekolah tadi. Betul. Gitu. Nah, itu contoh-contoh yang banyak kita ini. Ya, lalu ke depan yang soal-soal misalnya kepemimpinan terkait dengan bagaimana entrepreneur gitu. Kalau dalam hadis itu kan pintu rezeki dari 10 itu 9 tuh berdagang. Betul, Iya, Pak. Iya. Bukan PNS sebenarnya. Berdagang gitu. Nah, Oke. bagaimana alumni UT juga nanti ke depan, nah ini kami akan bicarakan dengan teman-teman alumni yang sudah sukses-sukses ini, memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan alumni untuk mempunyai pengetahuan tambahan Betul. ya terkait dengan entrepreneur misalnya. Sehingga ketika mereka lulus atau mereka ketika terjun di masyarakat alumni UT, selain dia mengajar juga mereka punya aktivitas lain ya yang tentu meningkatkan kesejahteraannya. Betul ya, karena Ya. memang banyak sekali aktivitas-aktivitas ya yang bisa Betul. kita lakukan Mengisi waktu. untuk mengisi waktu ya Pak Iya. ya. Karena Ika dengar-dengar juga informasinya gitu kan, IKUT ini bakal ngadain acara itu di tanggal 26 ya Pak Iya. ya. Nah, Ika pengen tahu nih seperti apa acaranya, terus kegiatan itu yang kayak gimana gitu Pak, boleh Iya. diceritain? Jadi ini program dadakan juga Dadakan. ya teman-teman alhamdulillah mensupport kerja tim yang baik lah mudah-mudahan. Jadi udah sebenarnya 2 pekan, kurang lebih 2 pekan lah persiapan untuk acara HUT IKUT dan ini serentak senasional dari pusat diminta serentak setiap wilayah. Lalu yang alhamdulillahnya pusat itu memberikan kebebasan kegiatan apa gitu yang dalam waktu 2 pekan kurang lebih bisa dilaksanakan gitu ya. Yang intinya baksos, peduli lingkungan gitu ya, dan sebagainya. Akhirnya saya terpikir untuk jadi emang kearifan ya ditanya tentang kesiapan gitu ya. Jadi memang benar-benar bukan top down gitu ya, bottom up. Jadi kami mengusulkan program donor darah. Oh, program donor darah. Karena kami dapat informasi dari teman-teman di PMI sejak kasus COVID kemarin itu wabah ini ya wabah ini belum selesai juga, kekurangan darah Banyak ya banyak Pak ya ya PMI kasusnya. kekurangan darah dan sebagainya. Maka mereka butuh darah. Lalu kemarin sebelum kita ngadain HUT ini sebenarnya udah ada kontak-kontakan teman-teman untuk minta bantu gitu ya. Kalau bisa setelah ini ada database alumni UT yang siap jadi pendonor darah. Betul. Jadi kalau ada masyarakat butuh, hubungin IKUT itu ada database orang-orang yang Jadi siap. udah punya stok ya Iya, Pak ya, sudah stok punya orang. stok orang. Stok Kalau orang darah untuk di PMI, mendonorkan, kalau ya. darah di PMI. Iya. Nanti kita ambil dan target kita tanggal 26 besok itu sekitar 70 orang. Sekitar Dan 70 orang orang pendonor itu pendonor ya. darah. Itu yang bersedia, Yang bersedia. umum atau khusus alumni UT aja yang ya campuran nih. campuran, jadi semua ya, kita umum memberi boleh. istilahnya tuh fasilitas. Nanti mereka juga terrekam dalam data kita gitu ya. Betul. Sekalian kita sosialisasi promosi ke mereka tentang UT. Siapa tahu setelah jadi pendonor yang belum UT bisa kuliah di UT gitu. Betul. Semuanya ya Pak Iya ya dong. bergabung di UT. Iya. Nah, itu tadi ada donor darah besok ya Pak ya di Ya tanggal insya 26. Allah, lalu pendataan berarti juga kerelaan Iya. mereka jadi database kita. Nanti itu terus kita kembangkan. Selain itu mungkin ada kegiatan lain Pak selain donor darah? Ya, kita persiapan Ramadan untuk baksos, datang ke tempat panti yatim, lalu memberikan sembako, lalu juga taman bacaan untuk mereka gitu kan. Kan UT ini kan terkait dengan mandiri tadi ya, belajar mandiri. Ya, betul. Anak-anak ini perlu mereka taman-taman bacaan gitu ya. Jadi baca itu nggak bisa digantikan dengan WA, dengan handphone tuh nggak bisa sebenarnya. Ya, tetap baca itu ya mesti punya buku gitu untuk membaca sehingga fisiknya ada gitu ya dan tidak merusak mata. Iya. Iya. Oke, tadi ada donor darah kegiatannya Pak ya, tapi dengar-dengar juga Ika tertarik nih untuk Iya, datang ini di tanggal alumni. 26 ya Pak ya, Ika juga alumni juga. Nah, ini belum terdaftar. Iya, Ika juga siap jadi alumni. pengurus ke depan. Iya, siap deh. Ya, Ika alumni juga kan, tertarik katanya ada door prize juga ya Pak ya? Iya, ini dobes untuk menarik ya sebenarnya darah itu nggak bisa digantikan ya istilahnya. Betul. Ini hanya untuk hiburan aja.
dan juga ya sebagai apresiasi lah ya, selain mereka dapat tetap yang tetap ya, kan kita melihat minyak goreng langka gitu. Jadi para pendonor ini kita kasih minyak goreng. Lalu gitu ya Pak ya. Jadi kita sekedarnya gitu ya. ya. Lalu ada door prize yang nanti di kita ini kan. Artinya kita itu memberikan apa yang dibutuhkan ya Pak Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi itu tadi mungkin kita serangkaian beberapa acaranya ya Pak ya untuk di tanggal 26. Boleh deh untuk terakhir kita ngobrol kita hari ini Pak ya. Boleh deh Bapak kasih statement gitu kan, boleh untuk sahabat UT, boleh untuk IKA UT Sumsel atau juga sahabat UT yang ada di rumah. Ya, kepada sahabat UT yang di rumah dan masyarakat umum, UT telah memberikan filosofi yang penting bahwa tidak ada kata berhenti untuk belajar, gitu ya. Tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu, ya. Dan untuk menuntut ilmu secara formal dan teratur dengan sistematik yang baik, tentu memang pendidikan formal, dan UT sudah menyiapkan untuk itu. Dan sekarang jurusan di UT sudah cukup banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tidak ada pilihan lain ya, bergabung ke UT dengan sebagai universitas negeri yang ke-45. Jadi negeri ini ke-45, buku-bukunya terbaik saya pikir. Karena apa? Karena dia ditulis oleh para orang-orang terbaik di negeri ini. Ya, buku-bukunya ditulis itu. Jadi saya pikir gak ada pilihan lain untuk kita menuntut ilmu, termasuk diantaranya adalah pilihan yang perlu dipertimbangkan untuk bergabung bersama Universitas Terbuka. Betul. Ya. Nah, ya itu tadi statement terakhir obrolan kita hari ini dari Pak Yuswar ya Pak ya. Semoga nanti di tanggal 26 itu acaranya itu bisa berjalan lancar. Siap, ya Pak ya. Allah, amin. Terstruktur dengan apa yang sudah kita rencanakan ya Pak ya. Oke. Terima kasih juga untuk Pak Yuswar sudah menyempatkan waktunya untuk main ke studio kita ya Pak ya. Kita senang banget Bapak sudah hadir di studio kita ya Pak ya. Kapan-kapan bisa mungkin main lagi ke sini ya boleh, Pak ya. Boleh. Oke, itu tadi sekian podcaster kita hari ini bersama Bapak Yuswar. Sampai ketemu di podcaster selanjutnya, dan jangan lupa Ika ingetin lagi untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Ika dan Pak Yuswar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.